Dari tepian Laguna Venesia yang memesona, kisah panas tersaji bukan soal gol semata, melainkan nyali dan harga diri seorang anak bangsa Jesus, sang komandan Venesia, yang malam itu melepaskan aura preman demi menjaga martabat timnya. Venesia menjamu Fiorentina di Stadion Pierluigi Penzo dalam laga yang setnya biasa saja di papan tengah Serie A. Namun sepak bola seperti hidup, sering tak bisa ditebak arahnya. Laga yang berjalan ketat berubah jadi drama berdarah dingin. Dan di tengah kerumunan muncul satu nama, Jesus. Bek berdarah Indonesia itu tak hanya memimpin pertahanan, tapi juga memimpin semangat, keberanian, dan ketika batas kesabaran diuji, ia pun meledak bak mercon malam tahun baru. Jesus yang bermain sejak menit awal tampil solid di lini pertahanan tuan rumah. Performa kapten timnas Indonesia itu dari barisan pertahanan Venesia cukup membuat barisan penyerang tim tamu frustasi. Konflik bermula saat Michael Folorunsho, gelandang Fiorentina, melontarkan komentar yang diduga meremehkan permainan keras Venesia. Bukan sekali dua kali, tapi berulang kali. Hingga akhirnya satu isu kecil di lapangan membuat Jesus meledak. Air yang tenang bukan berarti tak bergelombang, dan Bang J malam itu jadi badai kecil yang menghantam kesombongan. J mendekat cepat ke arah Folorunsho. Suaranya meninggi, gesturnya tegas. Kamera televisi menangkap momen itu, dan para komentator Serie A pun terperanjat. J bukan tipe pemain yang doyan adu mulut, yang lebih sering membiarkan kakinya berbicara. Namun malam itu kesabarannya habis seperti bara yang disiram bensin. Ia berdiri di depan Folorunsho. Baunya tegap, wajahnya tegar, dan seolah berkata, "Jangan main manja di kandang orang, Bung." Folorunsho terdiam. Rekan-rekannya sempat melerai. Wasit turun tangan, memberikan Jesus peringatan. Tapi, publik Venesia justru bersorak lantang, bangga punya pemimpin seberani itu. Keributan itu terjadi pada babak kedua saat La Viola menyerang. Ketika itu, Folorunsho yang mengejar bola umpan silang dari sisi kanan terjatuh di kotak penalti Venesia. Video Jesus ribut dengan Folorunsho diunggah akun @seria_id. Folorunsho merasa seharusnya mendapatkan penalti dari tarik Francesco Sambano. Saat melakukan protes ke wasit, pemain 27 tahun itu ditangkap Jesus. Jesus meminta Folorunsho segera bangun dan tak meminta penalti. Folorunsho kemudian bereaksi berlebihan dengan mengadu kepalanya ke kepala Jesus. Jesus bukan hanya menutup ruang dan mematahkan serangan, ia juga jadi pemantik semangat di kala tim butuh energi lebih. Gol-gol Venesia di babak kedua lahir setelah meledakan emosinya. Seolah seluruh stadion ikut terbakar motivasi. Bahkan jika sang kapten siap mati di lapangan, maka yang lain tak boleh kecut. Keributan itu berujung pada kartu kuning yang diberikan wasit Matteo Marchetti kepada Folorunsho pada menit ke-84. Ketangguhan lini belakang Venesia dalam menahan serangan Fiorentina berujung pada tiga angka penting untuk klub berjulukan Il Leone Alati. Untuk sementara Venesia keluar dari zona degradasi dengan menempati peringkat 17 klasemen Liga Italia. Venesia menang 2-1 atas Fiorentina, 3 poin penting untuk menjaga asa mereka di Serie A musim ini. Namun yang paling dikenang malam itu bukan skor, melainkan bagaimana Jesus menunjukkan bahwa jadi pemain tangguh bukan hanya soal teknik, tapi juga soal nyali. Dan malam itu di kota air tenang, Jesus membuktikan bahwa darah Indonesia tak pernah tunduk pada kesombongan. Klub yang bermarkas di kota Venesia itu baru saja mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-1, Senin 12 Mei 2025. Tim besutan Eusebio Di Francesco menang berkat 2 gol ke gawang tim yang menembus semifinal UEFA Conference League musim ini. 2 gol Venesia dicetak oleh Valicante dan Gaetano Cristiano yang hanya dibalas Ronaldo Mandragora. Kemenangan itu membuat Venesia naik ke peringkat 17, strip di atas zona degradasi. Klub yang menggantikan tempat Venesia itu di garis bawah adalah Lecce. Situasi itu tercipta lantaran Venesia hanya kalah 1 kali dalam 5 laga terakhir, sedangkan Lecce dari kemenangan dalam kurun yang sama. Pelatih Venesia FC Eusebio Di Francesco tak segan menyanjung anak asuhnya bisa berhasil keluar dari zona degradasi di Liga Italia 2024-2025. Di Francesco mengakui timnya tampil luar biasa saat menjamu Fiorentina. Alhasil, kemenangan yang menjadi target utama bisa diraih dalam laga itu meskipun tak mudah. Dengan penampilan kami, itu pasti memberikan kami kesadaran dan kekuatan, kata Di Francesco, dilansir dari Tutto Venezia. Pria setelah itu
mengatakan tak akan berpuas diri dengan pencapaian itu karena Venezia masih ada kelemahan. Jadi timnya harus berbenah karena kompetisi pun belum usai. Venezia masih menyisakan 2 laga lagi dan mereka harus meraih poin agar semakin menjauh dari zona degradasi. Dalam laga terdekat, mereka akan melawan Cagliari di Sardinia Arena pada tanggal 18 Mei 2025. Setelah itu Venezia akan menjamu Juventus. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium pada tanggal 25 Mei 2025 yang merupakan Giornata ke-38. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.